Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobariani, NIM 1820209020. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan manusia diciptakan, serta manusia sebagai hamba dan manusia sebagai khalifah. Dalam mata kuliah Fisika dan Ilmu Tauhid, dosen pengampu Suhadi MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manusia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk yang berakal, berbudi. Nah, maksudnya di sini adalah manusia mempunyai akal dan pikiran atau dibekali akal dan pikiran sehingga mereka dapat atau mampu untuk berpikir lebih jernih. Sedangkan dalam bahasa Arab disebaratkan dengan nas, basyar, insan, maru, dan ins. Nah, dalam bahasa Arab ini kata-katanya memang sama, namun untuk lebih spesifik itu memiliki makna yang berbeda. Selanjutnya, jika dilihat dari hakikatnya, berbagai pandangan dan disiplin ilmu dapat dikategorikan dalam bentuk tipe manusia. Tipe manusia dapat dikategorikan sebagai tipe manusia politik, tipe manusia ilmuwan, bisnis, artis, dan manusia biasa. Nah, selanjutnya, hakikat manusia dalam perspektif Al-Quran, manusia dapat diperspektifkan dalam Quran surat Asy-Syams 7-8, di mana berbunyi wa nafsu wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, yang memiliki arti dan jiwa serta penyempurnaannya atau ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu keabsikan dan ketakwaannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai manusia sebagai khalifah. Nah, dari penjelasan ayat Al-Quran tersebut dapat dijelaskan bahwa setiap manusia mempunyai potensi, baik itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Nah, potensi tersebut merupakan indikator kualitas manusia. Tergantung manusia bagaimana dia mampu mengelolanya, mau dia melakukan kebaikan ataupun melakukan keburukan. Selanjutnya, dalam sebagai khalifah itu ada beberapa kualitas manusia. Yang pertama, kualitas jasmani, kualitas psikologi, kualitas sebagai makhluk sosial, kualitas kemandirian, dan kualitas iman dan takwa. Nah, pada kualitas jasmani ini, manusia merupakan satu kesatuan yang terdiri dari substansi, yaitu tubuh dan jiwa. Selanjutnya, pada kualitas psikologis, kualitasnya bersifat abstrak. Nah, kualitas psikologi ini diukur dari tingkat pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi yang terdapat di dalam, seperti bakat ataupun minat seseorang. Selanjutnya, kualitas sebagai makhluk sosial, yaitu sebagai energi penggerak manusia, baik itu gerak fisik maupun non fisik. Yang keempat, kualitas kemandirian itu merupakan sikap dan perilaku yang dapat mengantarkan manusia pada kesuksesan dan menjalankan kehidupan. Baiklah, dalam khalifah fil ard itu dapat diartikan sebagai pemimpin di muka bumi. Jadi setiap orang itu dapat memimpin dirinya sendiri dan orang lain. Nah, karena manusia itu memang merupakan ciptaan Allah yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Sehingga itulah kenapa manusia dapat dikatakan sebagai khalifah. Nah, selanjutnya, manusia juga dapat dikatakan sebagai hamba dan maksud manusia diciptakan. Ini tertera pada Quran surat An-Nisa ayat 58 yang berbunyi
Pada hal tersebut mengemukakan bahwa amanah tersebut ada bermacam-macam bentuknya. Nah, amanah hamba terhadap Tuhannya, yaitu seorang hamba memang harus menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah, yaitu seperti melakukan perintah-perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam beberapa ahli tafsir dapat dipahami bahwa tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah. Nah, itu ada dua macam. Yang pertama Abdullah, yang artinya menyembah atau mengabdi kepada Allah, dan yang kedua adalah khalifah Allah. Nah, keduanya harus dipertanggungjawabkan dengan dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, tugas manusia sebagai Abdullah atau hamba Allah adalah mengembangkan amanah-amanah yang telah diberikan, dalam artian memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Nah, hal ini merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan, dan mengoptimalkan penggunaan segalanya. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dalam firman Allah dalam Quran Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, yang mempunyai arti, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya kamu mengabdi kepadaku. Nah, mengapa manusia bertugas sebagai Abdullah? Ini karena untuk menjawab masalah ini dapat dikaitkan dengan proses kejadian manusia yang telah dikemukakan dahulu. Hal ini juga dapat diterterakan pada Quran surat Al-A'raf 172. Karena itulah, kalau manusia konsisten terhadap eksistensi dirinya, maka salah satu tugas hidup yang harus dilaksanakannya adalah sebagai Abdullah atau hamba Allah. Begitu pula dengan tujuan manusia diciptakan, bahwa tujuan manusia diciptakan itu adalah untuk melakukan tugas ataupun hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana diperintahkan Allah untuk menjalankan sholat, puasa, dan insya Allah itu adalah hal yang terbaik untuk kita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.